Nadi, ini topiknya juga keren banget. Land cover based approach to identify the distribution of Samalas PDCs deposit in 1257 in Lombok Island. Kami persilakan Bang Kus, waktunya sekitar 20 menit ya, lebih kurang. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Sudah ya? Oh ya. Baik, kebetulan judul saya ini terkait dengan Rinjani, makanya saya pakai jaket pemandu Rinjani ya, biar sesuai dengan tema. Jadi seperti itu. Sebenarnya lupa bawa baju sebenarnya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa judul penelitian kami adalah Land Cover Based Approach to Identify the Distribution of Samaras PDC Deposit in 2000 in 1257 in Lombok Island. Jadi kami ada 5 penyusun. Salah satunya adalah moderator kami Mbak Eka Surya Wijaya ya. Jadi seperti itu. Yang paling atas itu saya ya. Jadi alhamdulillah ini ada 2 cowok, 1 cewek. Jadi biasanya saya kalau nyusun itu biasanya banyak kan ceweknya ya. Biar kesetaraan gender itu terjadi. Jadi seperti itu katanya. Saya buka aja ya, biar kelihatan gagahnya. Jadi seperti itu. Yang kedua ada Mbak Melewati di belakang, terus ada Mbak Juraida, kebetulan jadi bendahara, jadi banyakkan kewarawiri, dan yang terakhir itu ada teman saya namanya Wilfried Banggur. Jadi ada 5 penyusun. Lanjut Mas. Ini penjelasan mengenai PDC ya, atau Pyroclastic Density Current, yaitu adalah semua hasil dari eruption collapse ya, yang terjadi pada saat pembentukan kaldera. Jadi seperti itu. Yang terjadi memang sepanjang tahun 1257 tersebut. Jadi ada, kalau di Rinjani sendiri ada 3 F1, F2, dan F3 yang cukup terkenal, Pak Heri yang lebih paham. Jadi seperti itu, saya lebih melihat ke remote sensingnya saja sebenarnya. Jadi sebuah alternatif, jadi remote sensing atau penginderaan jauh itu kan sebuah alternatif yang low cost untuk melakukan penelitian, tapi sifatnya memang perlu untuk lebih detail lagi nanti untuk melakukan penelitian yang lebih detail. Jadi seperti itu. Jadi penelitian ini lanjut. Jadi ini ya, jadi Rinjani sendiri ya, atau Samalas, Old Rinjani itu sangat memiliki peranan yang sangat penting bagi Lombok. Jadi sebagian besar Lombok ini sumber airnya itu dari lereng Rinjani. Begitu juga dengan sumber makanan dan sebagainya ya. Jadi makanya Rinjani itu memiliki nilai yang sangat besar bagi Pulau Lombok pada khususnya. Selanjutnya Rinjani atau sebelumnya pernah meletus besar. Jadi Rinjani sekarang namanya Barujari, kalau yang dulu namanya Samalas. Nah, saat letusannya itu berdampak luar biasa, itu kalau tercatat menurut Frank Lavin itu dan Pak Heriadi Rahmat itu sampai skala 7 PI ya. Dan Tambora katanya agak lebih di bawah sedikit katanya. Jadi seperti itu, saking dahsyatnya. Nah, letusannya tersebut itu diperkirakan itu menutupi setengah daripada Pulau Lombok. Nah, itulah yang jadi nanti objektifnya. Jadi seperti itu. Jadi seperti batasannya seperti apa sih yang setengah Pulau Lombok tersebut. Terus, nah letusan itu sendiri menjadi ini ya, jadi satu sumber untuk geoheritage daripada Rinjani yang membuat Rinjani menjadi salah satu global geopark. Jadi salah satu dasar sehingga Rinjani menjadi global geopark selain keunikan-keunikan geologis yang lain beserta biologis maupun culture-nya. Selanjutnya distribution distribusi ini pula berdampak pada ini ya, pada tutupan lahan di situ. Nah,
itulah yang menjadi dasar pemikiran daripada penelitian ini. Ketika kita ini ya, maksudnya kemungkinan besar dampaknya itu adalah ketika berpengaruh terhadap tutupan lahan, otomatis jenis tumbuhan, terus kepadatan tumbuhan dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu bahan untuk melakukan kajian atau melihat sebaran sebenarnya dari PDC tersebut. Jadi seperti itu, itulah dasar ininya. Lanjut Mas. Mbak ya. Tadi Mas. Jadi seperti itu. Nah, studi areanya, jadi studi areanya seluruh Lombok. Ini adalah peta geologi Pulau Lombok. Secara umum Pulau Lombok itu ada sekitar 9 formasi atau satuan batuan ya, jadi seperti itu. Dan secara umum sebagian besar hasil letusan Rinjani itu masuk dalam hasil gunung api tua. Padahal sebenarnya ada di formasi Lokopukio dan sebagainya ya, berada di permukaan formasi-formasi tersebut. Jadi tidak murni berada di satu formasi sebenarnya hasil atau letusan dari Samalas tersebut. Nah ini yang perlu kita lakukan ini ya, delineasi, jadi seperti itu. Lanjut. Nah ini metodologinya, jadi metodologinya pertama simpel saja karena kita kan cari yang murahnya ya. Jadi kita menggunakan, karena ini juga penelitiannya sifatnya regional Lombok, jadi penggunaan data pun masih bisa menggunakan data yang pre. Jadi pre itu datanya kami menggunakan Landsat 8 oli ya, yang Landsat terbaru, keluaran Landsat yang insya Allah gambarnya masih bagus. Kalau Landsat 7 itu kan sudah bergaris-garis tuh. Jadi seperti itu. Jadi Landsat 8 inilah yang kami gunakan karena memang kita dapat mendapatkan gambar yang lebih bagus untuk melakukan processing atau analisis. Nah, tentunya gambar atau hasil foto dari foto udara atau remote sensing tersebut memiliki gangguan. Biasanya gangguan itu namanya gangguan atmosferik gangguan atmosfer. Nah, makanya kita melakukan radiometric correction atau koreksi radiometrik. Selanjutnya ada 2 klasifikasi sebenarnya saya coba di sini. Yang pertama saya coba NDVI classification, normalized differentiated vegetation index. Jadi karena kan memang kita mau membedakan vegetasi ini lebih detail gitu. Jadi seperti itu. Terus baru dari normalized ini saya klasifikasi lagi menggunakan unsupervised classification. Jadi saya coba memang kami coba memang supaya benar-benar menggunakan perbedaan daripada pixel value-nya. Jadi tidak menggunakan supervise. Jadi supervise memang harus butuh banyak lapangan dan memang hasilnya kemungkinan akan lebih bagus. Tapi karena memang ada keterbatasan dari kami lapangan, oleh karena itu kami gunakan memang pixel value-nya itu seperti apa ketika kita hanya menggunakan unsupervised classification. Jadi seperti itu. Nah, unsupervised classification ini nanti hasilnya berupa kelas. Nah, kelas-kelas itu yang kita identifikasi berdasarkan data lapangan kira-kira ini masuk kelas yang mana. Jadi seperti itu. Nah, itu beserta juga ada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang kita juga combine sehingga hasilnya bisa mengetahui ini masuk mana. Nah, ini termasuk juga nanti di validasinya menggunakan data misalnya dari Frank Lavin itu seperti apa sih sebarannya. Jadi seperti itu. Lanjut, Mas. Mbak ya. Terus selanjutnya belum ada yang putus saya. Jadi seperti selanjutnya ini ya seperti ini bentuknya Landsat ya. Jadi ini ada namanya true colors dan false colors. Jadi kami menggunakan yang false colors biar lebih merah ya. Karena kita sudah bosan dengan hijau dan biru ya di sini. Jadi saya gunakan yang merah. Jadi di sini kita akan gunakan false color untuk melihat. Jadi seperti ini kalau belum Landsat itu hanya kita combine warnanya saja. Jadi ya RGB-nya kita ganti jadi false color. Jadi seperti ini warnanya. Nah kalau sudah dilakukan radiometric correction bisa lanjut Mbak. Jadi seperti ini jadinya. Nah jadinya lebih terang ya. Jadi seperti itu make up-nya kelihatan. Nah, jadi tadi agak gelap, tadi sekarang ini make up-nya kelihatan. Jadi lebih jelas kita untuk mengklasifikasi nanti ke depan. Jadi seperti itu.
Nah, seperti ini, jadi dia ini yang sudah di radiometric correction, kita koreksi radiometrik berdasarkan beberapa stepnya mulai dari kita jadikan dia radiometric reflectan TOE, terus selanjutnya kita atmospheric correction. Jadinya seperti ini. Ya, nanti di jurnalnya itu di papernya kelihatan seperti apa step-step yang beserta hitung-hitungannya. Saya capek juga kalau kita taruh di sini semua hitung-hitungan dan sebagainya. Lanjut. Nah, setelah kita melakukan radiometric correction, mulailah kita melakukan klasifikasi. Klasifikasi yang pertama itu kita coba menggunakan NDVI, normalized bahasa Inggris agak susah ya. Differentiation Vegetation Index namanya ya. Jadi ya, memang cukup powerful untuk membedakan misalnya ya vegetasi dari jalan dan sebagainya. Sehingga ini cukup menarik untuk kita pertama buat dulu dia menjadi NDVI. Nah, jadi seperti itu. NDVI itu nilainya range-nya antara 0,1 sampai 1. Jadi kalau yang 0,1 ini yang gelap ini ya, kurang cahaya ini ya, gelap ini ya, biasanya itu air. Makanya yang hitam-hitam ini 0,1 ini air. Termasuk Rinjani juga ada airnya di atas, makanya jadi hitam ya. Tapi kalau dilihat dari, kita lihat langsung itu biasanya biru ya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat biru atau hijau ya, lupa saya, udah lama udah naik Rinjani. Nah itu warnanya jadi hitam. Nah yang cerah-cerah ini biasanya dense-nya itu ya, densitas atau kerapatan tutupan lahannya itu tebal, makanya dia semakin terang. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini hasil klasifikasinya. Jadi kita menggunakan automated unsupervised classification. Jadi dari semua ini kita mendapatkan 4 kelas berdasarkan warna-warna ini. Jadi seperti itu. Jadi dari 4 kelas ini nanti kita klasifikasi lagi, kita analisis lagi yang mana sih yang termasuk sebenarnya bisa diklasifikasikan dalam grup PDC tersebut. Lanjut. Nah, ini hasilnya ya. Jadi PDC ini kita kasih warna yang warna ini ya, warna hijau ya. Warna hijau sebenarnya kalau batuan sebenarnya harusnya sesuai ini ya, sesuai kaidah, cuman gampangnya aja ini yang warna hijau ini kita klasifikasikan sebagai PDC yang tadi. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat berdasar dengan ini ya yang dikeluarkan oleh Frank Lavin 2013 ya relatif mirip dah ya dengan minim minim cost kita menghasilkan relatif mirip udah mau selesai alhamdulillah. Jadi relatif mirip ini ya ininya. Jadi lanjut. Nah terus memang dia relatif lebih besar. Nah, makanya kami mencoba juga untuk mengecek ke ini ya, ke batas-batas daripada klasifikasi ini. Contohnya ini batasnya, contohnya di Lombok Barat ini bagian Gunung Sari, ternyata masih ada memang lapisan PDC yang agak tipis gitu ya. Artinya memang ini koreksinya cukup bagus ya. Jadi seperti itu. Kalau di bagian utara juga ini di pantai tebing di sana ya, di bagian utara juga ternyata memang ada gitu ya. Terus di Korleko ini ya, Korleko juga termasuk dalam hasil daripada letusan Samalas tahun 1257. Jadi dengan low cost ini ternyata kita bisa mendapatkan gambaran secara ya lebih ini. Nah nanti mungkin detailkan lagi nanti dengan supervised classification. Jadi kita sudah punya training point ya, training point yang bisa kita gunakan. Jadi hasil analisisnya itu lebih ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memiliki poin ikat yang lebih bagus. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah ini kesimpulan dari diskusinya. Jadi kalau dilihat dari yang dihasilkan oleh yang dikaji oleh Frank Lavin ya, jadi memang dari klasifikasi ini lebih luas, tapi ketika kita survei memang ke lapangan, di poin-poin batas itu masih kita temukan
seperti di Gunung Sari itu masih banyak PDC yang walaupun tipis, jadi seperti itu. Terus ya ini ya, jadi di batas-batas itu masih bagus. Terus walaupun sebenarnya namanya klasifikasi menggunakan remote sensing ada keterbatasan, misalnya sudah ada pembangunan, ya, sudah ada alih fungsi lahan yang seharusnya hutan lebat itu berubah menjadi misalnya hutan produksi, malah menjadi pemukiman, itu ada sedikit mengganggu daripada klasifikasi. Jadi seperti itu. Atau memang kayak di bagian selatan itu memang di bagian selatan itu ada yang warna mirip tapi kan bisa kita cut dengan fill data, jadi seperti itu. Jadi itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kus atas presentasinya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kami persilakan. Dari Pak Rahmat. Monggo Pak, silakan. Jangan sulit-sulit Pak. Saya kalau ditanya senior takut. Terima kasih moderator. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kepada presenter ini, aduh menarik sekali nih. Boleh saya lihat mengenai kesimpulan dulu sebentar. Discussion. Ya mbaknya ada sabaran. Enggak, lagi bikin ini. Ya, langsung dihilangkan aja ini presentasi saya. Oh enggak. Iya, langsung di-delete. Enggak, lagi bikin. Oke. Jadi tadi antara yang real yang dibuat oleh peneliti pertama Akira Takada Panasution tahun 2002, kemudian yang dibuat oleh Frank Lapin tahun 2013, kemudian Mas Kusnadi dan kawan-kawan tahun 2020, itu memang relatively sama ya. Cuman yang tadi hasil menggunakan klasifikasi ini menjadi luas, tapi acreage hampir sama ya. Ya, benar. Nah itu dari hasil penelitian lapangan ketebalannya tuh berapa tuh yang paling jauh, yang di luar dari yang dibuat oleh Akira maupun Frank Lapin? Ya, kami biasanya kan di bagian kayak di Lombok Barat, di di bagian selatan. Di luar seperti batas ini yang maksud saya, yang di luar batas yang real, yang dibuat oleh Frank Lapin. Ya, itu sekitar ini ya, sekitar 1 atau 2 meter misalnya di Lombok Barat, di Gunung Sari itu ya. Sekitar yang kita temukan misalnya kayak batu apung, endapan-endapan batu apung sekitar di perbukitan di Gunung Sari itu, sekitar 1 atau 2 meter, malah mungkin ya tipis-tipis saja memang. Jadi seperti itu. Tapi memang dengan keberadaan PDC tersebut, dampaknya memang untuk fertilize itu bagus gitu, sehingga permukaan itu jadi subur. Nah itu dasar pemikirannya seperti itu Pak. Kalau di utara memang cukup tebal, ya di utara misalnya di pantai ini itu cukup tebal, jadi seperti itu. Jadi klasifikasi ini bagus juga, ini bisa diterapkan nanti di dalam kebetulan di sini kan bisa jadi model untuk diterapkan di gunung-gunung lain. Iya. Jadi teori ini ya, klasifikasi ini bagus sekali nih. Jadi ada hasil realnya peneliti pertama, kedua, kemudian dari hasil klasifikasi. Sehingga pada saat checking lapangan kan diketahui mana. Nah dari sana, dari perbedaan antara yang di pertama, kedua dengan yang dilakukan berdasarkan yang terakhir ini, itu di mana kira-kira kesalahan atau kekurang pasannya itu bisa dikoreksi. Jadi berapa persen ininya kesalahannya? Ya, saya kira ini bagus sekali. 2 jempol. Ya, terima kasih. Ya, applause lagi ya untuk Bang Kus. Terima kasih Bang Kus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kami persilakan. Wah, udah selesai ya? Terima kasih. Sabar Mas. Iya. Komennya